كنا جزاء موفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث إلى كافة الخلق شهيدا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang istimewa ini saya berwasiat kepada diri sendiri dan jemaah yang dirahmati Allah. Marilah kita menumbuhkan hati untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya. Semoga dalam setiap pekan secara perlahan nantinya ketakwaan kita akan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai makhluk Allah yang diberikan keistimewaan berupa akal, maka sudah selayaknya kita bersikap dan berbuat yang sedemikian itu sebagai bukti nyata bahwa kita telah mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, Zat yang Maha Pemurah. Jemaah rahimakumullah, tidak satupun manusia yang selama hidupnya selalu mendapatkan apa yang dia ingini, selalu mendapatkan semua yang diharapkan dan segala cita-cita yang menjadi nyata. Dalam setiap hidup manusia pasti ada suka dan duka, sedih dan bahagia datang silih berganti. Maka sabar dan syukur adalah dua sikap yang dimiliki setiap diri agar bisa menjadi hidup dengan baik demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia dalam hidupnya ada kalanya menemui sesuatu yang cocok dengan keinginannya. Ada kala pula menemui hal yang tidak diinginkannya, bahkan ia benci. Dua keadaan itu mengharuskan kita untuk bersikap sabar. Kesehatan, keselamatan, harta, pangkat dan segala nikmat dunia adalah hal-hal yang pasti kita inginkan. Namun justru keadaan-keadaan inilah lebih membutuhkan sikap yang sabar. Kita harus bisa menahan diri agar tidak terjerumus dalam kenikmatan fata morgana dunia yang akan menghantarkan kita pada kehancuran. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tumliku amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melaikan kamu dari ingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Selanjutnya, sesuatu tidak sesuai dengan keinginan dan watak manusia, yaitu menjalani taat dan menjauhi maksiat. Setiap hamba harus terus bersabar dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan sabar tingkat tinggi adalah sabar menghadapi musibah-musibah seperti kematian, sakit, kecelakaan, hilang harta dan lain sebagainya. Seorang hamba yang baik harus rela dengan ketentuan Allah dan meyakini bahwa segala yang dimiliki adalah titipan Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Tuhan yang Maha Menciptakan. Dengan keyakinan seperti ini maka ia akan tetap teguh dan kuat untuk melanjutkan langkah meneruskan hidupnya. Dalam surah Al-Baqarah telah dijelaskan yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah juga telah berfirman Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Makalah dari antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu kembali. Di surat lain Ibrahim ayat 7 telah dijelaskan, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid, yang artinya, dan ingatlah juga tak kalah Rabbku memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Dua ayat di atas mengandung perintah Allah SWT kepada hamba untuk bersyukur. Selanjutnya kita harus pahami bahwa hakikat mana syukur terdiri dari 3 aspek, yaitu ilmu, halal, dan amal. Maksud dari syukur dari aspek ilmu adalah kita harus mengetahui dan menyadari bahwa segala nikmat adalah dari Allah yang Maha memberi kenikmatan dan anugerah. Kemudian maksud syukur dari aspek halal adalah perasaan bahagia yang muncul dari pemberian nikmat Allah kepada setiap hamba. Dan maksud syukur dari aspek amal adalah melaksanakan sesuatu yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah tanpa memberi nikmat. Aspek amal ini berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan kita. Hati harus meniatkan pemanfaatan anugerah yang ada untuk kebaikan. Lisan harus mengucapkan syukur dengan pujian kepada Allah, dan anggota badan harus mempergunakan segala nikmat dan anugerah di jalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk diperhatikan bahwa seseorang yang menggunakan nikmat dan anugerah Allah di jalan yang tidak diridhoi dan cintainya, maka berarti dia telah kufur nikmat. Demikian pula jika dia tidak mempergunakan anugerah Allah itu, membiarkan potensi diri dalam hidupnya terbengkalai, sia-sia dan tidak akan berguna. Semoga kita senantiasa dibimbing untuk mengingat, mensyukuri segala nikmat dan anugerah, dan diberi taufik dan pertolongan untuk melaksanakan penghambaan yang terbaik kepadanya. Hal itu sebagaimana doa kita yang kita ucapkan setiap hari, Allahumma ani ala dzikri wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut namamu, syukur kepadamu, dan ibadah baik kepadamu. Jemaah rahimakumullah, hidup adalah ujian. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang artinya, maksud Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha kuasa segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa yang di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat-ayat Al-Quran ini memberi pengertian bahwa apapun yang diberikan kepada kita adalah ujian dan cobaan. Saat hidup bahagia dan tercukupi, itu berarti sedang diuji. Bisakah kita bersyukur kepada Zat yang maha memberi nikmat? Lalu bisakah mempergunakan anugerah Allah dengan baik dan benar? Adapun saat berduka atau hidup dalam kekurangan, itu juga artinya sedang diuji. Bisakah kita bersabar menghadapi cobaan? Jadi pada hakikatnya nikmat dan musibah semua adalah ujian. Karena itulah apapun dan bagaimanapun yang terjadi di hari kemudian di kehidupan dunia yang fana ini, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa ingat, hati akan menjadi tenang dan tentram, agar kita selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk meraih kehidupan yang baik di dunia dan akhirat di surga, kehidupan yang dirahmati dan abadi selamanya. Ayat-ayat ini juga hendaknya menyadarkan kita bahwa kenyataan apapun, cobaan apapun dalam hidup semestinya dijadikan pendorong, yakni untuk meningkatkan kualitas pribadi dan menjadikan hidup lebih bermanfaat dan bermakna. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah tugas singkat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mari kita membiasakan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua digolong oleh Allah termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani billahi ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma